Enak, enak. Rasanya seperti makan telur kepiting. Ini jauh lebih enak daripada daging ular. Iya, kalau lapar, apa saja terasa enak. Tapi aku tidak menyangka kamu tidak menolak ulat pisang. Aku benar-benar terkejut. Sekarang jajanan pinggir jalan juga ada serangga goreng, belalang, kalajengking, dan sejenisnya. Aku pernah memakannya sebelumnya. Yale, tolong ambilkan tali kulit kayu itu. Qin Feng, kamu gila. Merusak botol plastik sampai seperti ini. Kalau sudah begini, bagaimana cara membuat perangkap ikan? Ah, perangkap ikan? Iya, waktu aku kembali tadi. Aku melihat ada banyak ikan di sungai. Pintu masuk perangkap yang kubuat ini berbentuk corong. Saat ikan masuk, jalurnya dari besar ke kecil. Jadi mudah berenang masuk ke dalam botol. Tapi saat keluar, jalurnya dari kecil ke besar. Jadi mereka mudah tersangkut. Dan sulit untuk keluar. Tuan rumah membuat perangkap ikan dari sampah. Mendapatkan 200 poin. Lalu bagaimana kita minum air? Gampang, pakai batok kelapa. Cukup masukkan batu panas yang sudah dibakar ke dalam batok kelapa berisi air. Ulangi beberapa kali. Airnya akan mendidih. Oh, begitu rupanya. Kalau begitu, kita harus pergi ke pantai. Tapi sebelum itu, kita pasang dulu perangkap ikannya. Perangkapnya sudah dipasang. Ayo kita ke pantai. Tunggu, apa kamu mencium sesuatu? Sekarang setelah kamu bilang, sepertinya memang ada bau sesuatu. Baunya cukup familiar. Qin Feng, lihat di sana. Daun mint ini punya efek mengusir nyamuk. Kita gali beberapa dan tanam di sekitar perkemahan. Dengan begitu, kita tidak akan diganggu nyamuk lagi. Kalau begitu, ayo cepat gali yang banyak. Dengan daun mint ini, malam ini seharusnya tidak akan ada nyamuk, kan, Hamem? Istirahatlah sebentar. Setelah tengah hari, kita pergi ke pantai untuk mengambil kelapa yang kemarin. Tuan rumah membuat tungku masak. Mendapatkan 200 poin. Dapat hadiah lagi. Apa jangan-jangan kalau aku membuat barang untuk bertahan hidup, aku juga bisa dapat poin? Kalau begitu, barang-barang di toko itu sudah di depan mata. Sialan, siapa yang melakukan ini? Apa jangan-jangan ada orang lain di pulau ini? Dilihat dari bekas pecahannya. Ini bukan dibuka oleh manusia. Mungkinkah binatang buas seperti singa atau harimau? Bukan, kedua predator itu pemakan daging. Lagi pula, apa kamu pernah dengar binatang buas makan kelapa? Meskipun tidak ada binatang buas yang makan kelapa, tapi ada makhluk yang makan kelapa. Maksudmu, kepiting kelapa? Benar. Ketemu. Wow. Kepiting kelapa ini besar sekali. Beratnya pasti sekitar 3-4 kilogram. Ayo pergi. Ah, kenapa pergi? Kepiting kelapa ini bisa dimakan, loh. Kamu ini bodoh atau bagaimana? Kalau dia tidak turun, bagaimana cara menangkapnya? Cepat, kepiting kelapanya mau naik lagi. Tenang saja, berani memakan kelapaku. Tidak akan kubiarkan begitu saja. Ekspresi yang jahat. Beberapa saat kemudian, kepiting kelapa itu memetik beberapa kelapa lagi. Saat kepiting itu membuka satu kelapa, Qin Feng segera merebut kelapa yang sudah terbuka itu. Tak berdaya, kepiting kelapa itu terpaksa membuka kelapa yang lain. Qin Feng seperti sebelumnya, merebutnya lagi saat sudah terbuka. Tak lama kemudian, beberapa buah kelapa semuanya berhasil dibuka. Secara gratis oleh si kepiting kelapa, ternyata dia ingin mencari tenaga kerja gratis. Pantas saja tadi dia tidak langsung menangkap kepiting kelapa itu. Hari sudah mulai gelap. Ayo kita pulang. Sepertinya sumber daya ikan di sungai ini cukup melimpah. Ikan yang tertangkap lebih banyak dari perkiraan. Hanya saja botol ini terlalu kecil. Kalau tidak, pasti dapat lebih banyak ikan. Kamu kembali ke perkemahan dan istirahat dulu. Setelah aku selesai membersihkan ikan ini, aku akan menyusun. Baiklah. Setelah Qin Feng membersihkan semua ikan, dia memasukkan kembali jeroan ikan ke dalam botol. Sebagai umpan baru. Tuan rumah menyelesaikan misi ahli memancing. Mendapatkan 500 poin. Oh, misinya sudah selesai? Bukankah itu berarti aku sekarang punya 2000 poin? Dan bisa menukar barang di toko? Tapi sebaiknya aku kembali dulu. Malam nanti saat istirahat baru kupelajari lagi. Daging kepiting ini enak sekali. Rasanya manis. Dan ada sedikit aroma kelapa. Untung kita menangkapnya. Kalau tidak, 3 ikan kecil tadi tidak akan cukup mengenyangkan. Hamem dengan perangkap ikan yang sekarang masih belum bisa memenuhi kebutuhan harian kita. Jadi, tugas utama kita
untuk bertahan hidup saat ini adalah mencari makanan. Kenyang, makan malam ini sangat memuaskan. Aku tidur dulu. Nanti tengah malam, jangan lupa bangunkan aku untuk ganti jaga. Serahkan padaku. Seharusnya tidak akan ada binatang buas yang muncul, kan? Pergi, cepat pergi. Ini aku. Kamu ternyata, aku kaget setengah mati. Aku belum membangunkanmu, kenapa kamu bangun sendiri? Kamu tidurlah, biar aku yang berjaga. Kamu sudah cukup istirahat? Kalau begitu, biar aku saja yang jaga sisa malam ini. Jangan, Ar. Aku tidak mau saat sedang pulas-pulasnya tidur. Kamu malah memukul kepalaku dengan kapak sampai pecah. Baiklah. Pas sekali, ayo kita lihat. Barang bagus apa yang bisa ditukar dengan 2000 poin? Yang bisa ditukar dengan 2000 poin adalah beberapa buku ini. Sepertinya semuanya sangat berguna untuk bertahan hidup di alam liar. Tapi poinku hanya cukup untuk menukar salah satunya. Sialan. Hanya anak kecil yang memilih. Aku mau semuanya. Saat ini, peralatan di pulau ini sangat kurang. Produktivitas sangat rendah. Pilih yang ini saja dulu. Permintaan diterima, mulai dikirimkan. Benar seperti dugaanku. Jika bisa membuat semua barang di dalamnya, jangankan sebulan, bahkan hidup selama 1,5 tahun pun, tidak akan jadi masalah. Menukar barang. Mendapatkan 1 kali kesempatan undian gratis. Oh, tanda tanya. Di roda putar ini tidak ada kotak kosong atau terima kasih. Ini benar-benar undian yang pasti dapat hadiah. Haha, lihat aku sekali coba langsung dapat jackpot. Astaga, ini adalah bakat yang harganya puluhan ribu poin. Dapat jackpot. Tuan rumah, apakah ingin segera mencobanya? Sial, ternyata hanya kartu percobaan. Terlalu bersemangat. Qinfen, pagi. Qinfen, kamu kemana? Kamu sudah bangun. Qinfen. Lain kali kalau kamu mau pergi, bilang dulu padaku ya. Baiklah. Lain kali aku akan lebih perhatian. Tadi aku lihat kamu tidur nyenyak sekali, jadi tidak tega membangunkanmu. Kamu takut aku meninggalkanmu sendirian? Begini, aku akan pergi sebentar. Sebelum aku kembali, jangan pergi ke dekat sungai. Hah? Kenapa? Oh, ingat untuk menguburnya. Jangan sampai meninggalkan bau. Jangan sekali-kali mencemari sumber air. Apa? Mengubur apa? Aku mau mandi. Mandi? Hampir. Oh, ternyata mau mandi. Bikin kaget saja. Seolah-olah aku akan mengintipmu saja. Keberuntungan yang bagus. Menemukan beberapa jamur yang bisa dimakan. Yali belum kembali. Wanita ini mandinya lama sekali ya. Gawat, Yali. Si primadona sekolah sedang mandi di sungai. Tapi tiba-tiba si pria melompat ke sisinya. Bahkan memasukkan tangannya ke dalam air. Siapa sangka si primadona tidak hanya tidak marah, tapi malah menunjukkan wajah penuh kegembiraan. Ada apa? Kamu tidak apa-apa? Tolong, ada ular. Tenang, ini bukan ular. Ini belut. Belut tidak beracun bagi sesama belut. Tapi kemampuannya untuk menyerang benar-benar hebat. Hebat sekali. Kamu pergi dari sini. Aku akan menunggu Yem yang di sini. Agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Aku sedang khawatir memikirkan makanan untuk hari ini. Sekarang sudah beres. Sudah ada solusinya. Tapi belut ini besar sekali. Kelihatannya panjangnya 1,5 meter. Apa mungkin karena lingkungan alam di pulau terpencil ini bagus? Kamu sudah bangun. Mem. Kenapa kamu terus menatapku? Karena kamu cantik. Aku kembali ke perkemahan dulu. Aduh, malu sekali rasanya. Qinfen menyebalkan. Tidak kusangka aku akan mengatakan hal seperti itu. Belut, biasanya tidak hidup sendirian di satu area perairan. Lihat saja, akan kutangkap semua sisa belutnya. Kamu menangkap 2 ekor belut lagi. Bukankah itu artinya masalah makanan kita sudah teratasi? Kamu terlalu banyak berharap.
Aku sudah mencari di seluruh area perairan itu, dan hanya menemukan sebanyak ini. Sepertinya sudah tidak ada belut lagi di perairan itu. Bantu aku pegang ini. Aku akan membuat rak. Apa semuanya akan dipanggang sekarang? Kita tidak akan bisa menghabiskannya, kah? Aku berencana mengasapinya. Untuk mengeringkan dan membunuh kuman pada daging belut. Menjadikannya daging asap. Agar mudah disimpan. Oh, kamu ternyata bisa melakukan ini juga ya? Tentu saja. Apa ada yang bisa kubantu? Kulihat kamu sibuk terus. Aku jadi tidak enak, hanya duduk-duduk di samping. Aku akan mengajarimu cara menganyam tali rami. Kamu anyam semua kulit kayu di perkemahan menjadi tali rami. Besok kita akan membangun dinding penahan angin yang lain. Baik, setelah Qin Feng mengajari Yelin menganyam tali. Dia pergi ke sisi barat untuk mengambil perangkap ikan. Karena berpikir akan ada daging belut untuk dimakan selama 2 hari ini, Qin Feng membuat sebuah kolam kecil dari batu di sisi barat. Dan memasukkan semua ikan yang ditangkap ke dalamnya. Dengan begitu, setelah daging belutnya habis dimakan, mereka seharusnya masih punya simpanan. Ikan, sudah siap? Jangan terburu-buru. Tunggu aku tambahkan beberapa kerang. Ya Tuhan, ini enak sekali. Tentu saja, ini kan A Bit of Deserted Island, bukan? Yelin, cepat lihat apa yang kutangkap. Wow. Banyak sekali kelinci. Aku akan ke tepi sungai dulu untuk mengurus kelinci-kelinci ini. Kelinci kan lucu sekali. Bagaimana bisa kamu memakan kelinci? Aku lupa kalau wanita memang tidak tega dengan binatang lucu. Kalaupun mau dimakan, setidaknya kita besarkan dan gemukkan dulu. Dengan begitu, dagingnya akan lebih banyak. Hangman, sepertinya reaksinya tidak sesuai harapan. Kalau begitu, malam ini kita makan yang besar dulu. Yang kecil kita pelihara dulu. Pelihara baik-baik. Daging kelinci ini amis sekali. Kalau begitu, makan saja ikan bakarnya. Berikan daging kelincinya padaku. Benar-benar amis. Kupikir setelah diolah akan lebih baik. Ternyata bau amisnya masih sangat menyengat. Apa yang membuatmu begitu senang? Coba ceritakan biar aku ikut senang. Kamu lupa besok adalah hari ke-7, hari terakhir. Soal tim penyelamat itu. Besok kita akan pergi dari sini. Apa kamu tidak senang? Senang, tentu saja senang. Sepertinya malam ini kita harus bersiap-siap. Kita kan akan pergi. Kenapa kamu tidak melepaskan kelinci liar itu kembali ke alam? Kamu pikir kandang kayu itu bisa menahan mereka? Mereka tidak berani bertindak kegabahannya karena kita ada di sini. Kalau tidak, dalam sekejap kandang itu sudah mereka gerogote. Baguslah kalau begitu. Tim penyelamat belum juga datang. Sepertinya kita harus menunggu sebentar. Kita sudah menunggu begitu lama. Menunggu sedikit lebih lama juga tidak masalah. Benar juga. Kalau begitu, kita duduk saja di sini dan menunggu perlahan. Sepertinya kita harus bermalam di pantai ini lagi. Kita harus menyiapkan kayu bakar dan makanan untuk bermalam. Seperti kelapa. Feng, tim penyelamatnya lambat sekali. Sudah hampir malam, kok bisa begini? Apa aku salah ingat? Mungkin besok baru hari ke-7. Apa tim penyelamat melupakan kita? Atau mereka sudah menyerah pada kita, Dylan? Apa kita akan mati di sini? Dylan, tenanglah. Tidak mungkin. Qin Feng, katakan padaku itu tidak akan terjadi, kan? Tidak akan seperti ini. Apa yang kamu lakukan? Kamu menyakitiku. Menangislah sepuasmu. Harga. Tim penyelamat tidak akan datang. Tidak akan pernah datang lagi. Tidak apa-apa. Kalau tim penyelamat tidak datang, ya sudah. Bukankah masih ada aku? Kenapa tadi malam kamu memukulku? Aku? Hehehe, terima kasih untuk yang tadi malam. Karena kamu tahu maksud dari tamparanku. Lalu apa maksud dari tamparanmu ini? Kamu menamparku sekali. Aku membalas tamparanmu, itu wajar saja. Haha, oh ya? Tadi kamu bilang apa? Aku tidak dengar dengan jelas. Coba katakan sekali lagi. Seingatku, biasanya jam segini air laut sudah surut. Kenapa sekarang belum ada tanda-tandanya? Ya, waktu air laut surut itu tidak tetap. Umumnya, waktu surut di hari berikutnya akan lebih lambat 48 menit dari hari sebelumnya. Dihitung sejak kita tiba di pulau terpencil ini. Sudah 6 hari berlalu.
Artinya, kita harus menunggu sekitar 5 jam lagi baru airnya akan surut. Kita tunggu saja. Kita kembali saat airnya sudah surut. Sudah seminggu berlalu. Menurutmu, kapan tim penyelamat bisa menemukan kita di sini? Ngomong-ngomong, sepertinya aku pernah membaca di suatu buku bahwa orang yang hilang dalam kecelakaan setelah 2 tahun secara hukum dapat dinyatakan meninggal dunia. Umumnya, jika dalam sebulan tim penyelamat masih tidak bisa menemukan kita, upaya pencarian kita akan berkurang. Bahkan mungkin dihentikan. Bisakah kamu mengatakan sesuatu yang lebih baik? Tapi kalaupun tidak ditemukan, ya sudahlah. Kamu lupa dengan senior Xiaoxiao? Benar juga, kita bisa membuat kapal sendiri. Sepertinya tamparan semalam ada gunanya juga. Untung kita kembali lebih awal. Kalau tidak, kelinci-kelinci di kandang ini pasti sudah kabur. Kelinci kecil ini hebat juga ya. Kalau kelinci yang besar, mereka pasti sudah kabur dari dulu, kan? Yilil, tolong awasi kelinci-kelinci ini. Jangan sampai mereka kabur. Aku akan menyalakan api. Qin Fang, hidangan lautnya sudah matang. Cepat kemari dan makan. Oh ya, sisa cangkang kerang tolong dikumpulkan, jangan dibuang. Memangnya untuk apa? Untuk saat ini belum ada gunanya, tapi mungkin nanti akan berguna. Makanan laut yang kita bawa hari ini sepertinya hanya cukup untuk 2 hari. Sepertinya besok kita harus mencari sumber makanan lain. Sudah kenyang? Aku mengantuk, aku tidur dulu. Ingat, bangunkan aku tengah malam nanti. Atau baik. Pikiran Qin Fang pasti tidak tidur semalaman tadi. Sudah pagi, kamu sudah bangun. Kenapa tengah malam tadi kamu tidak membangunkanku untuk berjaga? Kulihat kamu tidur nyenyak sekali, jadi aku tidak tega membangunkanmu. Aku ingin kamu beristirahat dengan baik semalam. Hari ini istirahat saja yang cukup. Tidak usah melakukan apa-apa lagi. Hari ini air laut akan surut sekitar jam 1 siang. Sebelum itu, aku akan mencari sumber daya lainnya. Qin Feng mencari di hutan selama 2 jam. Tapi tetap tidak menemukan sumber daya yang berguna. Memperkirakan waktu. Sebaiknya aku pergi ke pantai sekarang, agar tidak ketinggalan waktu air surut. Primadona kampus terdampar di pulau terpencil. Qin Feng tidak hanya membawa sang primadona, memulai update officer Islamnya, bahkan melakukan olahraga berat bersamanya. Qin Feng, kamu sudah kembali. Ikan bakar ini kamu yang siapkan?